Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, gelombang 1 angkatan 1 kelompok 3. Di sini ada saya, Novia Pratmayanti Rifatus Solihah, dan kedua ada Ratih Aulia Asmarani Hudayanti, dan ketiga ada Reza Wulandari. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi WOG. Yang pertama, di sini ada definisi WOG. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Dari definisi ini, diketahui bahwa WOG merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Bentuk pendekatannya bisa dilakukan dalam pelembagaan formal. Mengapa WOG perlu dilakukan? WOG dilakukan dengan mempertimbangkan 3 faktor, diantaranya yang pertama adanya faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua, faktor internal. Dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetensi antar sektor. Dan yang terakhir, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Lalu, bagaimana WOG itu sendiri bisa dilakukan? WOG dilakukan dengan menggunakan 3 sistem. Yang pertama, koordinasi. Seperti penyertaan, yaitu pengembangan strategi dengan mempertimbangkan dampak. Lalu dialog, seperti pertukaran informasi, atau joint planning seperti perencanaan bersama, kerjasama sementara. Yang kedua, melalui integrasi, seperti joint working, yaitu kolaborasi sementara, joint venture, seperti perencanaan jangka panjang atau satelit. Entitas yang terpisah dimiliki bersama dibentuk sebagai mekanisme integratif. Dan selanjutnya melalui kedekatan dan pelibatan, seperti aliansi strategis, union, serta merger. Selanjutnya ada penerapan WOG dalam pelayanan yang terintegrasi. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Yang keempat, koalisi. Selanjutnya, tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Selanjutnya, WOG dalam lingkup penyelenggaraan negara. Pada hakikatnya, sistem penyelenggaraan negara merupakan aktivitas dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif atau seluruh lembaga negara dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam penyelenggaraan negara, perlu diterapkan check and balance system agar penyelenggaraan kekuasaan negara yang dimaksud bisa berjalan secara efektif dan efisien. Inilah yang menjadi salah satu bentuk penyelenggaraan negara yang terintegrasi dan saling mengontrol. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.